Kisah Sang Wali Paidi, Episode 04, Mengislamkan Raja Jin. Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka, senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Keringat yang berbau kemenyan keluar dokter pori-pori para prajurit Raja Jin yakni Raja Ismoyo. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya ada prajurit yang terkencing-terkencing di celana. Hehehe. Tuan Wali, buat apakah korek tersebut kalau hamba boleh tahu? Tanya Raja Ismoyo. Buat menyalakan ini dan membuat ini, jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. Hanya untuk itu? Tanya Raja Ismoyo heran. Iya, hanya untuk ini, jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati. Wali ini aneh. Masak hanya gara-gara pingin ngerokok dan ngopi aja dia telah menghancurkan kerajaanku. Dasar Wali Semprul. Namaku Paidi bukan Semprul, sahut Wali Paidi. Ah, maaf Tuan. Ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba. Raja Ismoyo mulai takut dan heran. Terus, gimana sampeyan punya korek apa tidak? Tanya Wali Paidi lagi. Kalau hanya untuk menyalakan itu. Pakai ini aja Tuan, jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Masya Allah, kalian kan memege terbuat dari api. Maaf baru ingat hehehe, jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Ji Samsu refilnya dan mulai menghisap rokoknya. Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya. Buatkan kopi buat Tuan Wali ini, perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan KPD panglimanya. Jangan manis-manis, ya. Wali Paidi berpesan kerajaan Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. Sampeyan TDK merokok? Tanya Wali Paidi. Tidak, jawab sang raja. Apakah sampeyan jin Muhammadiyah? Tanya Wali Paidi lagi. Saya tidak mengerti maksud Tuan, jawab Raja Ismoyo heran. Petik 2. Maaf, agama sampeyan apa? Tanya Wali Paidi. Saya tidak beragama, jawab Raja Ismoyo. Oh, begitu, gumam Wali Paidi. Keduanya lalu terdiam agak lama. Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca? Sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya, tanya Raja Ismoyo penasaran. Hisbe dan solawat, jawab Wali Paidi. Maukah Tuan mengajarkan kepada saya? Pinta Raja Ismoyo. Iya, boleh. Tapi sampeyan harus masuk Islam dulu, jawab Wali Paidi, lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya. Memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap balai agung istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi diikuti seluruh rakyatnya. Kami dengan sukarela siap masuk Islam. Mengikuti agama Tuan, kata Raja Ismoyo KPD Wali Paidi. Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan, kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna, bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan PD mereka apa itu Islam dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. Kami masih butuh pencerahan dari Tuan, sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi, pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. Jangan khawatir. Kelak aku akan datang lagi kemari, kata Wali Paidi dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo,
sambil berkata, "Ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus, ucapkan Allah, Allah, secara berkesinambungan, dalam keadaan apapun teruslah berzikir. Dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wutlu, andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci." "Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan," jawab Raja Ismoyo dengan takzim. "Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu," kata Wali Paidi. "Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri?" tanya Raja Ismoyo. Jangan sekali-sekali punya niat pingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu, berzikirlah karena Allah. Jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini. Dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia, jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu kami sangat ridho dengan keputusan Allah TSB, jawab Raja Ismoyo magut-magut. Kalau boleh tahu Tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti, kalau istilah dalam sepak bola sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah, aku dulu hanya seorang abdi seorang kiai, tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya, terang Wali Paidi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali kamu harus tetap semangat, karena di mata Allah derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya, wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi. Guna untuk mengatur dan menata manusia dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya bukan karena zikirnya tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang pingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan, mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang manfaat, ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya, "Rakyatku semuanya, nanti atau kapanpun. Kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu, jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita Wali Paidi." "Titah Paduka akan kami laksanakan," jawab mereka serempak. Bersambung episode 05.